Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan diceritakan kembali dengan penuh misteri. Malam ini, saya akan membawa kalian ke sebuah cerita yang sudah lama beredar tentang sebuah asrama tua yang konon menyimpan suara-suara tangisan yang tak pernah berhenti. Apakah itu hanya mitos? Atau memang ada sesuatu yang bersemayam di sana? Inilah kisah suara tangisan di asrama kosong. Malam itu, hujan turun deras, dan jalanan menuju kompleks sekolah tua di pinggiran kota terlihat semakin sepi. Angin membawa bau tanah basah bercampur aroma kayu lapuk. Di tengah kegelapan, sebuah bangunan besar dengan cat terkelupas berdiri kokoh. Bangunan itu adalah asrama yang sudah bertahun-tahun tak dihuni. Kabarnya, tidak ada yang berani tinggal di sana sejak peristiwa tragis bertahun lalu. Lampu jalan yang redup hanya menyinari sebagian dindingnya, menambah kesan menyeramkan. Aku, Raka, ditemani dua temanku, Andi dan Sinta, nekat datang untuk membuktikan kebenaran rumor yang sudah lama beredar di kalangan siswa. Apa kalian yakin mau masuk? Suara Sinta terdengar gemetar meski ia berusaha keras terdengar tegar. Tangannya sibuk merapatkan jaketnya ke tubuh, seolah udara dingin menusuk hingga tulang. Andi hanya tertawa kecil meski tawa itu jelas terdengar dipaksakan. Santai aja. Palingan cuma cerita-cerita orang yang dilebih-lebihin. Kita masuk, lihat-lihat, lalu keluar. Udah selesai aku menatap bangunan itu. Perasaan tak enak menggelayut tidak ada. Tapi kenapa dari tadi aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita dari dalam? Padahal jelas-jelas jendela semua gelap. Sinta spontan menoleh ke arah jendela lantai 2. Cahaya kilat sesaat menyambar dan seakan hanya sekejap tampak bayangan seseorang berdiri di balik tirai lusuh. Ia terlonjak dan berpegangan pada lenganku. Raka, kau lihat nggak tadi? Ada yang berdiri di jendela itu. Aku menelan ludah, mencoba menyangkal perasaan aneh itu. Mungkin cuma bayangan pohon kena kilat. Jawabku, meski suaraku terdengar ragu. Andi menyalakan senter dari ponselnya, lalu melangkah ke depan pintu asrama yang catnya sudah mengelupas parah. Engsel pintunya berkarat, dan papan kayu di bawah pijakannya berderit keras. Kalau kita nggak masuk sekarang, kita nggak akan pernah tahu kebenarannya, katanya, mencoba meyakinkan kami, atau mungkin meyakinkan dirinya sendiri. Kami pun akhirnya melangkah masuk. Bau apek dan debu menyambut, begitu menusuk hidung hingga membuat Sinta batuk. Lorong panjang terbentang, dindingnya penuh dengan noda lembab dan coretan tak jelas. Beberapa poster kegiatan lama masih menempel, sebagian sobek dan terkelupas. Rasanya kayak ada puluhan mata yang ngikutin kita, bisikku sambil melirik ke kanan dan kiri. Jangan aneh-aneh, Rak, itu cuma perasaanmu, jawab Andi meski aku jelas mendengar getar di nada suaranya. Tiba-tiba terdengar bunyi tetesan air dari ujung lorong. Tik, tik, tik. Suaranya bergema, membuat kami semakin waspada. Sinta menggenggam ponselnya erat. Jari-jarinya gemetar. Aku nggak suka tempat ini, ucap Sinta lirih. Kenapa sih kita harus cari masalah di malam-malam kayak gini? Aku menghela napas. Kita cuma butuh bukti buat nunjukin ke teman-teman di sekolah, kan? Supaya mereka tahu asrama ini gak benar-benar berhantu. Namun, sebelum Andi sempat menimpali, tiba-tiba terdengar suara samar, seperti seseorang terisak. Suara tangisan lirih, pelan, seolah berasal dari lantai atas. Kami bertiga terdiam, saling berpandangan dengan wajah pucat. Kalian dengar itu? Bisik Andi, suaranya tercekat. Aku hanya mengangguk, tenggorokanku mendadak kering. Suara itu begitu nyata, bukan halusinasi. Tangisan itu terdengar putus asa,
penuh kesedihan, seakan seseorang terjebak di sana. Sinta memeluk dirinya sendiri, matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak mau naik ke atas. Aku sumpah dengar suara perempuan nangis. Itu bukan suara orang hidup, Rak. Aku yakin. Aku berusaha menenangkan diri meski jantungku berdetak begitu kencang. Kalau ada seseorang di sana, mungkin dia butuh bantuan. Kita nggak bisa pura-pura nggak dengar. Andi menatapku, lalu menatap ke arah tangga tua yang menuju lantai 2. Tangis itu semakin jelas, semakin menusuk hati. Kalau kita naik, itu berarti kita bakal tahu kebenaran. Tapi kalau enggak, kita bakal dihantui rasa penasaran seumur hidup. Hening sejenak, hanya ada suara hujan di luar, bunyi tetesan air, dan tangisan lirih yang kini terdengar semakin dekat. Seolah-olah sang penangis tahu bahwa kami datang. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, kita harus naik. Tangga kayu tua itu berdiri di ujung lorong, menantang siapapun yang berani menaikinya. Anak tangga penuh debu, beberapa terlihat rapuh dan berlubang, seakan sudah lama tak dipijak. Di atas sana, kegelapan semakin pekat, seolah-olah cahaya lampu dari ponsel kami enggan menembusnya. Suara tangisan itu kini terdengar lebih jelas, ritmenya pelan namun memilukan, seperti seorang perempuan yang meratapi nasib. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri, tubuhku seakan menolak untuk melangkah. Tapi rasa penasaran dan juga desakan Andi membuatku tetap maju. Kalau mau mundur, sekarang waktunya, ucap Andi, mencoba terdengar gagah. Tapi aku nggak bakal balik sebelum tahu siapa yang nangis di atas sana. Sinta menggenggam lenganku erat, wajahnya pucat pasi. Raka, aku nggak bisa. Aku benar-benar nggak bisa. Rasanya ada sesuatu yang nungguin kita di atas. Aku menatap matanya, lalu mengangguk pelan. Aku ngerti kamu takut, Sin. Tapi kita udah sejauh ini. Kalau kita kabur sekarang, kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Aku janji, kalau ada apa-apa, aku yang akan jaga kamu. Sinta terdiam. Ia menelan ludah, lalu perlahan mengangguk, meski tangannya masih gemetar. Langkah pertama, Andi menapaki anak tangga, membuat suara berderit keras menggema ke seluruh lorong. Aku bisa merasakan betapa rapuhnya kayu itu. Seakan-akan setiap pijakan bisa runtuh kapan saja. Aku menyusul di belakangnya dengan Sinta yang berjalan sangat dekat denganku. Tangisan itu semakin nyata, terdengar seperti tepat di atas kepala kami. Anehnya, suara itu kadang berhenti tiba-tiba, lalu muncul lagi dengan nada lebih lirih. Seolah-olah sang penangis tahu bahwa kami sedang mendekat. Kenapa suaranya kayak main-main gini? Bisik Sinta, nyaris tak terdengar. Kadang jauh, kadang dekat. Kayak dia sengaja. Aku hanya diam. Tenggorokanku tercekat, kata-kata tak keluar. Ponselku gemetar di tanganku, bukan karena sinyal buruk, tapi karena tanganku sendiri yang bergetar. Tiba-tiba, di anak tangga ketiga dari atas, terdengar bunyi dok. Seolah ada sesuatu jatuh keras di lantai 2. Kami bertiga terdiam, mata kami saling bertemu. Kalian dengar itu? Tanya Andi. Suaranya bergetar, berlawanan dengan sikap sok berani yang ditunjukkannya sejak tadi. Ya, aku dengar, jawabku pelan. Kayak ada barang jatuh. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, suaranya nyaris terseduh. Atau mungkin bukan barang. Aku buru-buru menoleh padanya. Jangan mulai mikir yang aneh-aneh dulu. Meski aku sendiri sudah membayangkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Akhirnya, kami berhasil mencapai lantai 2. Suasana di sana jauh lebih mencekam. Lorong panjang dengan pintu-pintu kamar berjejer di kanan kiri. Sebagian pintunya terbuka sedikit, seolah mengundang siapapun untuk masuk. Udara dingin menusuk, lebih dingin daripada di bawah tadi, seperti hawa yang keluar dari dalam kuburan.
Andi menyorotkan lampu ponselnya ke kiri, lalu ke kanan. Astaga, tempat ini masih kayak dipakai. Lihat, ada kasur, ada meja belajar. Jangan bodoh, potong Sinta cepat. Barang-barang itu udah tua, kotor, dan rusak semua. Itu cuma sisa-sisa. Aku mencoba memperhatikan sekitar. Dindingnya penuh bercak hitam. Beberapa bercak terlihat seperti noda darah yang sudah lama mengering. Lantai kayu berdebu, tapi ada jejak kaki samar, seolah seseorang baru saja lewat. Aku langsung merinding. Teman-teman, lihat ini, kataku sambil menunjuk jejak itu. Jejaknya masih jelas. Ada yang jalan di sini. Sinta langsung mundur selangkah. Jangan bercanda, Rak. Jejak itu nggak mungkin baru. Palingan jejak lama, aku ingin percaya. Tapi debu di sekitarnya tak terganggu. Hanya jejak itu yang tampak baru. Rasanya mustahil itu sudah lama ada. Lalu suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih dekat, seperti berasal dari salah satu kamar di ujung lorong. Tangisan itu menggema, melodi duka yang membuat dada terasa sesak. Andi menelan ludah. Kita harus cek kamar itu. Apa kau gila? Seru Sinta, hampir menangis. Kalau itu bukan manusia. Aku berdiri di antara mereka, mencoba mengendalikan situasi meski tubuhku gemetar hebat. Dengar, kita datang ke sini untuk mencari jawaban. Kalau kita kabur sekarang, semua ini nggak ada artinya. Kita harus tahu, Henning, hanya suara hujan di luar dan tangisan lirih yang terus memanggil. Aku bisa merasakan sesuatu menekan dadaku, seolah-olah roh itu menarik kami untuk mendekat. Andi menghela napas, lalu menatap kami berdua. Baik, kalau kalian takut, aku yang jalan dulu, tapi jangan tinggalkan aku sendirian. Aku mengangguk, sementara Sinta hanya bisa menahan air mata. Kami pun mulai melangkah pelan di lantai 2, menuju kamar di ujung lorong. Sumber suara tangisan yang terasa semakin nyata, semakin menusuk, semakin mengundang. Lorong itu terasa semakin panjang setiap langkah kami maju. Hawa dingin menusuk, sampai-sampai napas kami keluar berupa embun tipis, meski seharusnya malam itu tidak sedingin ini. Lampu ponsel Andi bergetar karena tangannya tak bisa diam. Sementara langkahku terasa berat, seakan ada beban yang menahan di setiap langkah. Suara tangisan itu semakin jelas, seperti tepat di balik pintu kamar paling ujung, pintu yang catnya sudah terkelupas parah, dan nomor kamarnya hampir tak terbaca. Rak, jangan-jangan kita salah jalan aja, bisik Sinta, suaranya bergetar. Aku sumpah, aku nggak mau masuk ke kamar itu. Rasanya ada sesuatu yang nungguin. Aku mencoba menenangkan diri, meski suaraku juga parau. Kita harus lihat, Sin. Kalau kita cuma dengar suaranya tanpa tahu asalnya, rasa takut kita nggak akan hilang. Andi menghela napas berat, lalu menempelkan telinganya ke pintu. Wajahnya menegang seketika. Astaga, jelas banget. Suaranya ada di dalam, seperti seseorang duduk di lantai menangis sambil menutup wajahnya. Aku merinding mendengarnya. Kalau benar ada orang di sana, berarti asrama ini nggak sepenuhnya kosong. Bisa jadi dia butuh pertolongan. Sinta langsung menatapku tajam, matanya berkaca-kaca. Atau bisa jadi itu bukan orang hidup, Rak. Kami terdiam cukup lama, hanya ditemani suara hujan di luar dan tangisan memilukan dari dalam kamar. Sesekali terdengar suara cekrek, seperti bunyi kuku menggores lantai kayu. Andi menelan ludah, lalu memegang gagang pintu. Aku akan buka, kalian siap? Aku mengangguk pelan, meski jantungku berdegup kencang seperti mau pecah. Sinta menarik napas pendek dan menutup wajahnya dengan tangan, seolah tak ingin melihat apapun yang terjadi. Dengan tarikan kuat, Andi mendorong pintu itu. Engselnya berderit panjang,
menimbulkan gema seram di seluruh lorong. Ruangan di dalamnya gelap gulita, lebih pekat daripada kamar lain. Bau apek bercampur amis langsung menyeruak, membuat perutku mual. Aku menyorotkan ponsel ke dalam. Di sana, di sudut ruangan, tampak sosok perempuan duduk membelakangi kami. Rambutnya panjang kusut menutupi wajah, bajunya putih kusam penuh noda hitam dan coklat gelap yang tampak seperti darah kering. Tubuhnya berguncang pelan, bahunya naik turun mengikuti isakan. Sinta langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Matanya membesar, tubuhnya gemetar hebat. Astaga, itu bukan manusia, Ra. Aku tahu itu bukan manusia. Aku berusaha menahan gemetar. Kita belum tahu. Jangan langsung menyimpulkan. Andi melangkah maju. Suaranya bergetar. Hei, kau nggak apa-apa? Kenapa kau di sini? Sosok itu tak menjawab. Hanya tangisannya yang semakin keras, semakin memilukan. Suara itu menusuk telinga, membuat hati terasa ditusuk ribuan jarum. Aku mendekat sedikit, mencoba melihat lebih jelas. Hei, kami cuma mau nolong. Siapa namamu? Tiba-tiba tangisan itu berhenti. Ruangan mendadak hening. Begitu hening, sampai kami bisa mendengar detak jantung sendiri. Tubuh perempuan itu membeku, tak bergerak sama sekali. Hawa dingin semakin kuat, membuat bulu kuduku berdiri tegak. Andi menoleh ke arahku, wajahnya tegang. Ra, kenapa dia berhenti nangis? Aku tidak sempat menjawab, karena dalam sekejap perempuan itu menolehkan kepalanya. Gerakannya cepat, tidak wajar, seakan lehernya hampir patah saat berputar. Wajahnya penuh luka, mata kosong tanpa bola mata, hanya rongga hitam yang dalam. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia, dan dari dalamnya keluar suara jeritan panjang bercampur tangisan. Sinta langsung berteriak histeris. Tubuhnya gemetar hebat hingga hampir jatuh. Aku refleks menariknya mundur, sementara Andi menjatuhkan ponselnya saking terkejutnya. Lampu dari ponselnya terpantul di wajah sosok itu, memperlihatkan detail mengerikan dari kulitnya yang sobek dan mengelupas. Keluar sekarang juga. Teriakku hampir kehilangan akal. Sosok itu mulai merangkak ke arah kami dengan gerakan cepat dan aneh. Tangannya panjang, seakan-akan tulangnya meregang. Kukunya panjang hitam menggores lantai, menimbulkan suara mengerikan. Cerak. Andi buru-buru mengambil ponselnya, lalu kami bertiga lari terbirit-birit keluar kamar. Suara jeritan itu terus mengikuti, menggema sepanjang lorong. Rasanya lorong itu tidak pernah berakhir. Setiap langkah terasa sia-sia karena pintu tangga seolah semakin jauh. Sinta menangis keras di sampingku. Aku udah bilang, itu bukan manusia. Aku tidak sempat menenangkannya. Fokusku hanya satu. Bagaimana caranya kami bisa keluar dari lantai 2 itu sebelum makhluk itu berhasil menangkap kami. Kami berlari sekuat tenaga. Langkah kami menghantam lantai kayu yang berderit, seakan-akan runtuh kapan saja. Nafas tersengal, keringat dingin bercampur dengan rasa panik yang menyesakkan dada. Aku yakin pintu tangga ada di ujung lorong, tapi semakin kami berlari, pintu itu tidak juga terlihat. Lorong yang tadi panjangnya biasa saja, kini terasa tidak berujung. Rak, kenapa pintunya nggak kelihatan? Teriak Andi, suaranya pecah oleh rasa takut. Aku menoleh sekilas, memastikan Sinta masih bersamaku. Wajahnya basah oleh air mata, rambutnya berantakan, dan ia terus berpegangan erat pada lenganku. Aku nggak tahu, Andi. Seharusnya tangga udah di sini. Di belakang, suara jeritan bercampur tangisan itu terus terdengar, semakin dekat, semakin menusuk telinga. Cerak.
Suara kuku makhluk itu menggores lantai, mengiringi langkahnya yang merangkak cepat. Sinta menjerit panik. Dia semakin dekat. Raka, dia di belakang kita. Aku menoleh sekilas dan hampir kehilangan akal. Sosok itu benar-benar mengejar. Rambut panjangnya menyeret lantai, matanya yang kosong memancarkan kegelapan. Tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti serangga, cepat dan berputar-putar. Kita harus cari kamar lain, apa aja, asal bukan lorong ini, kataku sambil menarik Sinta ke pintu kamar terdekat. Andi menendang pintu dengan bahunya hingga terbuka, lalu kami bertiga berhamburan masuk. Ia segera menutup pintu keras-keras dan menyandarkan tubuhnya ke sana. Cepat, bantu aku tahan pintunya. Aku ikut menekan pintu itu. Sementara dari luar terdengar dentuman keras, seakan makhluk itu menghantamnya berulang-ulang. Duk, duk, duk. Kayu pintu bergetar hebat, seolah siap jebol kapan saja. Sinta menutup telinganya, terisak keras. Kita nggak bakal selamat. Kita nggak bakal bisa keluar dari sini. Aku mencoba menenangkannya, meski diriku sendiri hampir gila karena panik. Tenang, Sin. Ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Andi menggeram, menahan pintu dengan sisa tenaga. Kalau ada jalan keluar, cepatlah cari. Aku nggak bisa nahan pintu ini lama-lama. Aku menyorotkan lampu ponsel ke sekeliling kamar. Kamar ini berbeda. Di dalamnya ada cermin besar yang retak di sudut ruangan, meja belajar tua, dan kasur yang sudah hampir hancur dimakan rayap. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan cermin itu. Retakannya membentuk pola aneh, seperti wajah yang sedang menangis. Aku mendekat perlahan, meski tubuhku gemetar. Ada sesuatu di sini, gumamku. Sinta yang masih terisak menoleh. Matanya membesar. Rak, jangan dekati cermin itu. Terlambat. Begitu aku berdiri tepat di depannya, cermin itu bergetar pelan. Retakannya menyebar dengan cepat. Dari balik retakan, terdengar suara lirih. Suara tangisan yang sama seperti yang kami dengar sejak awal. Raka. Suara itu memanggil namaku, lirih namun jelas. Kenapa kau datang ke sini? Aku langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Suara itu tahu namaku. Andi berteriak dari pintu. Rak, jangan pedulikan itu. Cari jalan keluar yang nyata. Aku mundur selangkah, tapi tiba-tiba cermin itu retak lebih besar dan memperlihatkan bayangan aneh. 3 sosok kami berdiri di kamar, tapi bayangan dalam cermin berbeda. Versi kami di dalam cermin terlihat pucat. Wajah penuh luka, mata hitam kosong, seperti mayat hidup yang terjebak di sana. Astaga, bisikku, tubuhku goyah. Itu kita. Sinta menutup wajahnya dan menjerit. Aku nggak mau lihat, aku nggak mau lihat. Tiba-tiba suara ketukan berhenti. Keheningan mendadak menyelimuti kamar. Kami bertiga saling pandang, bingung dan takut. Kenapa dia berhenti? Tanya Andi pelan, napasnya terengah. Aku tidak menjawab, karena dari arah cermin, tiba-tiba muncul tangan pucat keluar menembus kaca retak, meraih ke arahku. Tangannya dingin, panjang, kukunya tajam seperti milik makhluk yang mengejar kami tadi. Keluar dari sini, teriakku. Andi langsung membuka pintu dan menarik Sinta, sementara aku berlari mengikuti. Kami kembali ke lorong, tapi kali ini suasananya berbeda. Lorong itu bukan lorong yang sama. Pintu-pintu kamar yang tadi berjejer rapi kini berlipat-lipat, saling berbelok aneh, seakan bangunan ini berubah bentuk. Andi memaki keras. Apa-apaan ini? Kenapa lorongnya berubah? Seolah-olah bangunannya main-main sama kita. Tangisan kembali terdengar. Kali ini tidak hanya satu, tapi banyak. Dari setiap pintu yang setengah terbuka, terdengar suara isakan perempuan, tumpang tindih, seperti puluhan orang menangis bersamaan. Sinta menjerit histeris, menutup telinganya.
Berhenti, berhenti. Aku nggak tahan lagi. Aku merasa kepalaku hampir pecah oleh suara-suara itu. Aku menahan Sinta agar tidak jatuh, lalu berkata dengan putus asa, kita harus terus jalan. Apapun yang terjadi, kita harus keluar dari tempat ini sebelum semuanya terlambat. Kami terus berlari di lorong yang seakan tak pernah sama. Pintu-pintu berubah posisi setiap kali kami melewatinya. Tangisan yang berasal dari berbagai kamar semakin keras, bergema hingga membuat kepala berdenyut. Aku bisa mendengar nama kami disebut-sebut, seperti ratusan suara perempuan yang meratap. Raka, Andi, Sinta. Suara itu datang dari segala arah, seolah-olah dinding, lantai, dan langit-langit berbicara. Andi menghantam dinding dengan tangannya, frustrasi. Sial, kita nggak bisa keluar. Tempat ini bukan asrama biasa, Rak. Ini neraka. Sinta sudah hampir pingsan, tubuhnya lemas di pelukanku. Air matanya terus mengalir. Aku nggak mau mati di sini. Tolong, aku nggak mau. Aku berusaha menenangkan diri, meski hatiku sendiri sudah hancur oleh ketakutan. Tenang, Sin. Aku janji kita akan keluar. Meski aku sendiri tidak lagi yakin. Lalu, tiba-tiba, lorong itu terbuka ke sebuah ruangan besar yang berbeda dari kamar-kamar lain. Ruangan ini seperti aula. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama para penghuni asrama. Foto hitam putih berjejer, lusuh, beberapa sudah terbakar sebagian. Di tengah ruangan, ada meja panjang dengan lilin-lilin mati yang sudah meleleh. Dan di lantai, terdapat lingkaran hitam seperti bekas terbakar. Sinta menatap foto-foto itu dengan wajah pucat. Ra, lihat foto ini. Semua penghuni asrama perempuan, mereka semua. Aku mendekat, menyorot salah satu foto. Di sana terlihat sekelompok siswi sedang berbaris, namun wajah mereka tampak kabur. Tapi saat aku menyorot lebih dekat, wajah mereka berubah. Mata kosong, mulut ternganga menangis. Andi mundur dengan napas tersengal. Jangan bilang, suara tangisan yang kita dengar itu dari mereka semua. Belum sempat aku menjawab, suara tangisan itu tiba-tiba menyatu, menjadi satu jeritan panjang yang menusuk telinga. Dari foto-foto itu, asap hitam merembes keluar, berkumpul di atas aula, lalu membentuk sosok raksasa dengan wajah-wajah perempuan menangis. Sosok itu menatap kami dengan mata kosong. Suaranya berat, bergema. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Aku memberanikan diri, meski tubuhku gemetar. Kenapa? Kenapa kalian menangis? Apa yang terjadi di asrama ini? Sosok itu berguncang, dan tiba-tiba bayangan di sekeliling aula memperlihatkan kilasan masa lalu. Aku bisa melihat siswi-siswi berlarian, menjerit saat api melahap asrama ini puluhan tahun lalu. Ada yang terjebak di kamar, ada yang berusaha kabur, tapi pintu terkunci rapat. Tangisan mereka memenuhi ruangan, dan satu persatu nyawa mereka hilang. Apa ini? Gumamku, mata terbelalak. Mereka semua mati terbakar di sini. Sosok itu mengangguk lambat, tangisannya menggetarkan ruangan. Kami terperangkap malam itu. Tidak ada yang datang menolong. Tangisan kami tetap di sini selamanya. Sinta menjerit, jatuh berlutut. Tolong, jangan sakiti kami. Kami cuma penasaran. Sosok itu menunduk. Suaranya lirih, namun penuh duka. Kami tidak ingin menyakiti. Kami hanya ingin didengar. Tangisan kami adalah penanda agar orang-orang tahu penderitaan kami belum berakhir. Aku bisa merasakan dadaku sesak oleh rasa iba, tapi juga ketakutan. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa keluar dari sini? Tiba-tiba, sosok itu merentangkan tangannya yang penuh wajah-wajah menangis. Keluar? Tidak ada yang bisa keluar. Siapapun yang mendengar tangisan kami
akan menjadi bagian dari kami. Seketika, ruangan bergetar, pintu-pintu menutup keras, dan angin dingin menerpa tubuh kami. Andi menjerit panik. "Tidak, aku tidak mau jadi bagian dari kalian." Ia berlari ke arah pintu, mencoba menghantamnya. Tapi begitu tubuhnya menabrak, pintu itu hilang, menelan dirinya ke dalam kegelapan. Jeritannya menggema sebentar, lalu menghilang. Sinta menangis semakin keras, memelukku erat. "Raka, jangan tinggalkan aku. Aku nggak mau mati di sini." Aku memeluknya erat, mencoba menahan gemetar. "Aku nggak akan tinggalkan kamu, Sin. Aku janji." Tapi tiba-tiba, tangan-tangan hitam keluar dari lantai, meraih kaki kami. Sinta menjerit, tubuhnya ditarik perlahan. "Raka, tolong aku. Jangan biarkan mereka bawa aku." Aku menarik lengannya sekuat tenaga, berusaha melepaskan dari cengkraman itu. "Tidak, kalian gak bisa ambil dia. Ambil aku saja kalau perlu." Sosok itu menatapku, suaranya berat. "Kalian berdua akan tetap bersama di sini." Tangan-tangan itu semakin kuat, menarik kami ke dalam lantai. Sinta menjerit hingga suaranya parau. Aku juga berteriak sambil menggenggam tangannya erat. Pandanganku mulai gelap, hawa dingin menyelimuti tubuhku. Hingga akhirnya, semua berubah sunyi. Dan malam itu, suara tangisan di asrama kosong tidak lagi hanya berasal dari mereka, tapi juga dari kami. Dan begitulah akhir dari kisah suara tangisan di asrama kosong. Apakah kalian percaya bahwa beberapa tempat menyimpan energi dari masa lalu? Energi dari mereka yang meninggal dengan penuh penderitaan? Atau mungkin kalian juga pernah mendengar tangisan serupa di tempat yang sudah lama ditinggalkan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka cerita ini, subscribe untuk kisah menyeramkan lainnya, dan bagikan pengalaman horor kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah berjalan sendirian di tempat yang sudah lama ditinggalkan, karena kalian tidak pernah benar-benar sendirian.